Jadi for judul proposal, orang mau ambil judul apa? Apa kan yang bagus? Keterangan ya di masyarakat apa yang kurang? Yang dibutuhkan untuk masyarakat. Apa ya contohnya? Kebakaran nggak sih? Jadi mau bikin sistem pembakaran. Boleh sih. Nah, lebih judulnya. Kalau DP judul itu sistem pendeteksi nggak sih? Kok mau DP program bekerja bagaimana? Nanti orang tinggal pakai sensor untuk mendeteksi kebakaran atau gas yang ada di dalam ruangan tersebut nggak sih? Boleh sih kalau gitu. Gimana yang lain setuju nggak? Boleh sih. Dan kita sih boleh aja, cuman kan di sensor itu ada berapa sensor kita mau pakai. Oh iya kan? Mau pakai berapa sensor? Kalau itu boleh dua sih. Orang pakai sensor flame dan sensor MQ2. Sensor MQ2 itu boleh deteksi gas, asap. Mau tambah sensor DHT22 enggak sih? Over lebih suhu. Nah, itu boleh deh. Berarti mau pakai 3 sensor berarti. Kalau untuk komponen-komponen yang mau backing di dalam project itu, kira-kira apa Kang? Yang orang mesti tambah-tambah? Orang pakai pompa air for DP pemadam, kipas for DP bak kipas nanti kalau misalnya terdeteksi asap atau gas. DP microcontroller orang pakai Arduino. Boleh sih. Orang pakai relay for aktif to pompa air dan kipas. Boleh sih. Boleh. Kong kalau tuh cuma mau pakai komponen yang itu atau mau ada tambahan? Saya rasa itu cukup. Kalau nanti ada tambahan-tambahan kan tinggal tambah. Boleh. Yang diberikan selamat sore. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil judul daripada proyek yang telah kami ambil dengan judul Sistem Pemadam Kebakaran Otomatis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Desa Tapea, NIM 230231114. Perkenalkan, nama saya Sumaya Kemian dengan NIM 230231100. Perkenalkan, nama saya Komar Edinata dengan NIM 2303090. Perkenalkan, nama saya Istri Luna dengan NIM 230-23110. Kita masuk di latar belakang. Kebakaran merupakan salah satu bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan kerugian besar baik dalam bentuk materi maupun korban jiwa. Penyebab kebakaran dapat bervariasi mulai dari hubungan arus pendek listrik, kebocoran gas, hingga kelalaian manusia. Saat ini penggunaan teknologi dalam sistem keamanan kebakaran semakin berkembang. Dalam sistem mendeteksi kebakaran dengan menggunakan berbagai sensor seperti sensor api atau flame sensor, sensor suhu dan kelembaban atau DHT22, serta sensor gas atau MP2. Sistem ini dapat mendeteksi adanya api, panas berlebih, dan gas berbahaya, dan kalau terdeteksi gas maka kipas akan hidup. Rumusan masalah. Untuk mengatasi risiko kebakaran yang dapat terjadi secara tiba-tiba, beberapa permasalahan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah yang pertama, dalam sistem deteksi kebakaran untuk meningkatkan alurikan peringatan dini yang efektif seperti buzzer. Tinjauan pustaka penelitian terdahulu. Yang pertama, beberapa penelitian sebelum yang relevan dengan penelitian Tapea, Dian, dan Setiawan dengan judul rancang bangun sistem alarm kebakaran terintegrasi berbasis Arduino.
Microcontroller. Yang kedua, microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang di dalam satu IC yang berbasis CPU yang memori timer saluran komunikasi serial dan paralel. Port input dan output ADC microcontroller digunakan untuk satu tugas dan menjalankan suatu program. Microcontroller ini adalah ilmu terapan yang aplikasikan dapat kita temui di kehidupan sehari-hari seperti jam digital, televisi, sistem keamanan dan rumah dan lainnya. Yang ketiga, teori pendukung berdasarkan latar belakang di atas menulis mengangkat sistem pemadam kebakaran otomatis menggunakan sensor flame, sensor MQ2 dan DHT dua-dua. Berbasis Arduino, alat ini sangat penting bagi masyarakat untuk digunakan sebagai alat mendeteksi api serta gas yang bocor, baik di rumah tangga maupun perusahaan, demi menjaga keselamatan akibat dari ledakan dan kebakaran yang diakibatkan kebocoran. Yang pertama, flame sensor merupakan sensor yang mempunyai fungsi sebagai mendeteksi nyala api atau sumber cahaya. Secara singkat, kerja sensor ini yaitu dengan mengidentifikasi atau mendeteksi nyala api dengan menggunakan metode optik. Yang kedua, sensor gas IQ2. Sensor jenis ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi konsentrasi gas yang terbakar di udara serta asap dan output membaca sebagai tegangan analog. Sensor ini sangat cocok digunakan untuk alat yang emergensi sebagai deteksi asap untuk pencegah kebakaran dan sebagainya. Teori Jadi ini adalah perancangan keras dari program kami. Yang pertama, kami menggunakan Arduino berfungsi untuk microcontroller utama, di mana saat cara kerjanya adalah saat sensor membaca ada deteksi api, dia akan masuk ke pin A1 dan memerintahkan Arduino memerintahkan pada pin yang terhubung dari relay untuk mengirimkan pompa air. Dan jika terdeteksi gas, Arduino akan memerintah pada pin 2 untuk mengaktifkan relay untuk mengirimkan kipas. Dan saat jika terjadi kebakaran, buzzer akan menyala dengan frekuensi 2000 Hz dan tampil pada LCD. Namun jika terbakar gas, buzzer akan hanya berbunyi dengan frekuensi 60 Hz dan tampil pada LCD. Perkenalkan, nama saya Komang Arya Juniarta, NIM 2333797, kelas 4L4D4 dari kelompok 6. Ini saya akan membuat miniatur rumah. Nah, yang pertama saya di sini mengukur terlebih dahulu dan saya akan menentukan di mana saya akan memotongnya. Di sini saya memotongnya dengan gergaji.
Perkenalkan, nama saya Sifenya Kungian dengan NIM 230231000 kelas 4 Tel 4 D4 dari kelompok 6. Pada saat ini saya akan melakukan pemasangan hardware. Baik, proyek PBL dari kelompok kami ialah sistem peringatan dini kebakaran. Dan sensor yang kami akan gunakan adalah LCD, relay, sensor api, sensor gas, Arduino Uno, dan kipas atau fan. Yang pertama saya akan meletakkan atau memasang bagian dari LCD. Kemudian pemasangan breadboard atau papan kerja. Kita lanjut dengan pemasangan Arduino Uno. Lanjut dengan pemasangan relay. Dan di situ juga sudah terpasang bagian kipas atau fan. Dan pada saat ini pemasangan atau penempatan bagian dari sensor suara. Selanjutnya pemasangan sensor DHT22 atau bisa disebut sensor suhu. Perkenalkan, nama saya Evelista Tapea, NIM 2303114 kelas 4 Tel 4 D4. Nah, dan di sini saya akan merakit atau mewiring komponen yang ada di sistem peringatan kebakaran dini. Yang pertama-tama kita akan memperkenalkan komponen-komponen yang ada di sini. Yang pertama ada kabel jumper. Di sini ada Arduino Uno, ada pompa air, ada sensor gas, ada LCD, ada relay, ada buzzer, ada USB, ada breadboard, dan ada di sini ada fan atau kipas. Dan di sini kita akan mulai melakukan perangkaian atau merakit. Pertama-tama kita akan hubungkan sumber yang 5 volt dan grounding ke terminal breadboard yang positif dan negatif. Selanjutnya di sini kita akan menjumper atau menghubungkan yang dari VCC yang ada di LCD dan grounding ke positif dan negatif yang ada di breadboard. Selanjutnya di sini juga ada SDA dan SCL. SDA kita sambungkan atau kita hubungkan ke A4 yang ada di Arduino. Terus yang SCL kita hubungkan ke A5.
Setelah itu selanjutnya saya akan menghubungkan yang dari sumber DHT22 yang out sama plus minus. Kita hubungkan yang plus minusnya ke terminal breadboard yang ada di sini. Selanjutnya yang outputnya kita hubungkan ke terminal 7 yang ada di Arduino. Selanjutnya supply yang ada pada sensor gas. Di sini ada VCC, grounding, dan analog output. VCC sama groundingnya kita hubungkan ke positif dan negatif yang ada di breadboard, sedangkan yang analog output kita hubungkan ke terminal A2 yang ada di Arduino Uno. Selanjutnya di sini ada sensor flame atau sensor api, di mana kita sudah hubungkan dia ke supply yang ada di sini. Di sini ada positif, di mana positif kita hubungkan dia ke positif yang ada di terminal breadboard. Sedangkan yang grounding dia kita hubungkan ke grounding yang ada di terminal Arduino Uno. Sedangkan yang analog output kita hubungkan dia di mana dia kita hubungkan di terminal A1. Nah, selanjutnya di sini kita akan merangkai komponen relay. Nah, di sini juga ada positif dan negatif, sedangkan yang inputnya kita hubungkan dia di terminal atau di pin 2. Kalau yang positif dan negatif kita hubungkan dia di breadboard, terminal positif dan negatif juga. Selanjutnya karena kami di sini memakai ada 2 relay, kita hubungkan dia sama seperti yang pertama tadi, tapi yang inputnya kita hubungkan dia di pin 3 pada terminal Arduino Uno. Selanjutnya sini yang dari pasang pompa kita sambungkan dia ke NO yang ada di relay.
Sudah. Sedangkan yang hitam itu di netral. Selanjutnya untuk netral yang ada di power supply dan yang ada di fan sama yang ada di pompa air kita hubungkan. Selanjutnya untuk fasa yang putih yang dari fan kita hubungkan dia di NO yang relay. Selanjutnya untuk yang fasa dari supply kita hubungkan dia ke relay yang COM. Nanti kita jumper antara relay yang satu ke relay yang dua yang COM. Selanjutnya kita jumper ke COM yang relay kedua. Selanjutnya kita akan menghubungkan buzzer yang ada di sini yang kecil ini ke Arduino. Nah, untuk yang netralnya kita hubungkan dia ke terminal nomor 4, dan yang untuk yang satunya kita hubungkan dia di nomor 1. Selanjutnya untuk yang A1 yang A1 yang pada breadboard sini yang warna ungu kita hubungkan dia di terminal 8 pada Arduino, dan untuk yang netralnya kita hubungkan dia di grounding. Kurang lebih untuk bentuk rangkaian di dalam miniatur seperti ini. Nah, selanjutnya saya sudah selesai merangkai komponen yang ada di sistem kebakaran peringatan dini. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian atau penjumlaan pada komponen yang sudah dirangkai. Pertama-tama kita hubungkan listrik ke laptop. Selanjutnya saya akan mencoba sensor api atau sensor di sini dengan menggunakan manis atau korek. Nah, di sini terdeteksi dan di LCD akan terdeteksi api dan pompa akan aktif. Kita akan mencoba sensor gas atau NT2. Nah, di sini dia mendeteksi bau gas dan di LCD akan tertampilkan terdeteksi gas dan kipas akan bekerja. Dan saat ini saya sudah selesai melakukan serangkaian dalam komponen ini. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Dimas Palguna
NIM 230 23110 dari kelas PTL 4 D4 kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari software atau perangkat lunak project based learning yang berjudul Sistem Peringatan Dini Kebakaran. Pada bagian awal kita memasukkan library yang tertulis ini include library. Include artinya memasukkan library. Di sini bahwa kode ini beserta dengan DHT22, sensor DHT, dan LCD yang sudah tersambung dengan I2C. Setelah itu kita deklarasikan sensor, yaitu kita menggunakan sensor api atau sensor flame. Di sini kita deklarasikan sebagai flame sama dengan A1. A1 ini terdapat pada pin Arduino. Di sini kita deklarasikan juga gas pin atau sensor MQ2 terhubung di A0. Di sini juga kita deklarasikan buzzer terhubung di pin 8, DHT pin terhubung di pin 7. Di sini kita juga masukkan tipe DHT, itu DHT22, pompa di 2, di mana kita menggunakan relay input. Jadi dari terminal in relay kita masukkan ke terminal pin nomor 2 Arduino. Sini juga kita menggunakan fan atau kipas sama dengan pompa, dimana kita menggunakan relay juga. Jadi terminal in dari relay akan menuju ke pin nomor 3 Arduino. Di sini juga kita menggunakan ukuran dari LCD, yaitu kita menggunakan ukuran 16x2. Untuk selanjutnya pada void setup, dimana void setup hanya berjalan satu kali saat Arduino dinyalakan, dimana sini LCD begin untuk memulai LCD dan serial begin untuk perintah dari perangkat lunak ke perangkat keras. Di sini DHT begin artinya DHT memulai. Di sini LCD white light untuk menampilkan LCD. Di sini juga LCD set backlight high artinya menampilkan LCD atau menyalakan LCD. Di sini kita menggunakan pertama pin mode flame. Dia karena sensor jadi sebagai input, begitu juga dengan gas pin. Dan untuk di buzzer ini sebagai output karena dia berupa output yang jadi misalnya ini dibaca, nanti sensor akan membaca, sedangkan ini akan melakukan atau melaksanakan perintah dari Arduino. Itu dengan pompa ini kita set sebagai output, dan juga kipas kita set sebagai output. Selanjutnya untuk void loop. Void loop adalah di mana program akan terjadi berulang-ulang terus di void loop. Di sini kita deklarasi di mana in sama dengan nilai api. Kita tulis sini analog bit karena kami menggunakan dari pin analog untuk sensor flame. Dan di sini kita deklarasikan nilai gas, itu untuk analog grid gas pin. Dan untuk temperatur dari DHT. Kemudian pada kondisi pertama, jika nilai api kurang dari 200, di mana LCD clear atau mengosongkan LCD, kemudian pada baris 1 kolom 0, LCD akan menampilkan deteksi api dan perintahnya adalah digital write pompa high, artinya pompa akan menyala dan buzzer akan menyala juga dengan frekuensi 200 Hz. Kemudian delay 500
Jika sudah terdeteksi api, maka akan ke else. Di else ini, LCD akan clear kembali, dan pada baris 0 kolom 0 akan tertulis kondisi normal. Dan pada baris 0 kolom 1 akan tertampil temperatur dan menampilkan temperatur yang dideteksi oleh DHT. Untuk kondisi kedua, di mana nilai gas lebih dari 500, LCD akan kosong kembali, dan pada baris 1 kolom 0 LCD akan menampilkan gas terdeteksi dan memerintahkan di sini digital right, kipas high artinya kipas menyala, dan buzzer pun menyala dengan frekuensi 200 secara 2 kali atau berkedip-kedip. Karena di sini menggunakan delay 500 dan di sini dinonaktifkan. Untuk kondisi ketiga, di mana else if jika temperatur melebihi 55 derajat Celcius, LCD kembali dikosongkan. Pada baris 0 kolom 0 LCD menuliskan suhu tinggi, di mana pada baris 0 kolom 1 LCD print atau LCD menuliskan waspada, dan Arduino atau microcontroller akan memerintahkan fan high dan kipas akan menyala, dan buzzer akan menyala dengan frekuensi 60. Dan delay jika suhu sudah turun, maka kembali lagi ke else. Dia akan mengisi di else ini. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Eglus Tapea, NIM 230231114. Perkenalkan, nama saya Komang Arya Diniarta dengan NIM 2303097. Perkenalkan, nama saya sebenarnya Pemian dengan NIM 230231100. Perkenalkan, nama saya Gusti Dimas Palguna dengan NIM 230231110. Nah, di sini kami akan menguji coba tentang alat PBL yang kami buat, yaitu proyek tentang sistem peringatan dini kebakaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor api. Yang pertama, ketika api dinyalakan maka sensor akan membaca, maka pompa air akan hidup dan di LCD akan terdeteksi api. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sensor gas. Ketika sensor mendeteksi adanya gas, dan kipas akan berfungsi atau menyala, dan di LCD akan tertampilkan gas terdeteksi. Itulah tadi penjelasan dari sensor gas. Dan ketika kedua sensor tidak mendeteksi adanya gas atau api, maka LCD akan tertampil kondisi normal dan menampilkan temperatur atau suhu. Sekian dari pengujian proyek kami. Terima kasih.